Salam, selamat malam sahabat terkasih. Hari ini mungkin sudah hampir selesai. Kita sudah melewati berbagai aktivitas, berbicara dengan banyak orang, menyelesaikan pekerjaan, dan menghadapi berbagai keadaan. Tetapi ketika malam menjadi tenang, ada hal-hal yang terkadang kembali muncul dalam pikiran. Sebuah perkataan yang pernah menyakitkan, kegagalan yang belum bisa kita lupakan, kekecewaan kepada seseorang, hubungan yang berakhir, atau sebuah peristiwa dari masa lalu yang sampai hari ini masih meninggalkan luka. Ada luka yang tidak terlihat oleh orang lain. Kita bisa tersenyum. Kita bisa bekerja seperti biasa. Kita bisa mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Tetapi jauh di dalam hati, masih ada bagian yang belum benar-benar pulih. Malam ini, kita tidak perlu berpura-pura kuat di hadapan Tuhan. Kita boleh datang apa adanya, karena Tuhan mengetahui hati kita lebih dalam daripada siapapun. Sahabat terkasih, mari kita membaca Mazmur 147 ayat 3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Mari kita perhatikan kata menyembuhkan. Ini berarti Tuhan peduli kepada luka yang mungkin tidak diketahui siapapun. Tuhan tidak hanya memperhatikan apa yang terlihat dari luar. Dia juga melihat air mata yang kita tahan. Dia mengetahui rasa kecewa yang kita simpan. Dia tahu mengapa sebuah kenangan masih terasa menyakitkan. Dan malam ini, mungkin Tuhan sedang mengingatkan kita. Kamu tidak harus membawa luka itu sendirian. Seringkali kita ingin segera melupakan masa lalu. Kita ingin berhenti mengingatnya. Kita ingin tidak lagi merasa sakit ketika mengingat apa yang pernah terjadi. Tetapi pemulihan tidak selalu berarti menghapus semua kenangan. Pemulihan berarti ketika kita mengingatnya, luka itu tidak lagi menguasai hidup kita. Kita mulai bisa berkata, itu pernah terjadi dalam hidupku. Tetapi itu bukan lagi penentu masa depanku. Sahabat terkasih, ada seorang wanita yang bertahun-tahun menyimpan kekecewaan karena sebuah hubungan yang pernah sangat berarti baginya. Pada awalnya, ia mengira waktu akan menyembuhkan semuanya. Tetapi ternyata tidak sesederhana itu. Setiap kali melihat sesuatu yang mengingatkannya pada masa lalu, hatinya kembali terasa sesak. Ia tidak lagi membicarakannya kepada siapapun. Namun di dalam hati, ia masih sering bertanya, kenapa Tuhan mengizinkan semua ini terjadi? Ia bahkan mulai merasa sulit mempercayai orang lain. Ketika ada seseorang yang datang dengan niat baik, ia selalu takut akan mengalami kekecewaan yang sama. Suatu malam, setelah menjalani hari yang melelahkan, ia duduk sendirian dan berdoa. Untuk pertama kalinya, ia tidak meminta Tuhan mengubah masa lalunya. Ia hanya berkata, Tuhan, aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Tetapi aku lelah membawa rasa sakit ini. Aku serahkan luka ini kepadamu. Tolong sembuhkan hatiku. Malam itu tidak terjadi sesuatu yang luar biasa. Tidak ada jawaban yang terdengar. Keadaannya juga belum berubah. Tetapi sejak malam itu, ia mulai belajar menyerahkan sedikit demi sedikit. Ketika kenangan itu muncul, ia berdoa. Ketika rasa kecewa datang, ia tidak lagi melawannya sendirian. Ia mulai memahami bahwa mengampuni bukan berarti mengatakan bahwa apa yang terjadi tidak menyakitkan. Mengampuni berarti berhenti membiarkan kesalahan masa lalu terus mengendalikan hidupnya. Perlahan hatinya mulai berubah. Ia mulai bisa tersenyum tanpa berpura-pura. Ia mulai berani percaya lagi. Dan suatu hari ia menyadari
Tuhan ternyata tidak hanya menolongnya melewati masa lalu. Tuhan sedang mempersiapkan untuk menjalani masa depan. Sahabat terkasih, mungkin ada bagian dari cerita itu yang mirip dengan hidup kita. Mungkin bukan tentang hubungan, mungkin tentang keluarga, tentang kehilangan, tentang kegagalan, tentang seseorang yang pernah mengecewakan kita, atau bahkan tentang keputusan yang kita sesali sampai hari ini. Apapun bentuknya, jangan biarkan luka masa lalu membuat kita percaya bahwa masa depan juga akan selalu menyakitkan. Masa lalu adalah bagian dari perjalanan kita, tetapi bukan tujuan akhir kita. Sahabat terkasih, Yesaya 43 ayat 18-19 berkata, "Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru." Tuhan tidak berkata bahwa masa lalu tidak pernah terjadi, tetapi Dia mengingatkan kita untuk tidak terus tinggal di sana. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan kerjakan. Mungkin kita belum melihatnya. Mungkin hati kita masih dalam proses. Tetapi proses pemulihan memang membutuhkan waktu. Jangan kecewa pada diri sendiri, karena hari ini kita belum sepenuhnya sembuh. Ada luka yang Tuhan pulihkan sedikit demi sedikit. Hari ini mungkin kita sudah bisa melakukan sesuatu yang kemarin belum mampu kita lakukan. Hari ini mungkin kita sudah bisa mengingat tanpa menangis. Hari ini mungkin kita sudah bisa melepaskan kemarahan. Itu semua adalah bagian dari proses. Dan dalam proses itu, Tuhan tetap hadir. Karena pemulihan hati bukan tentang menjadi orang yang tidak pernah terluka. Pemulihan adalah ketika kita tidak lagi membiarkan luka menentukan siapa diri kita. Kita pernah dikecewakan, tapi kita masih bisa mengasihi. Kita pernah gagal, tapi kita masih bisa mencoba lagi. Kita pernah kehilangan, tetapi kita masih bisa memiliki harapan. Kita pernah menangis, tetapi kita masih bisa percaya bahwa Tuhan sedang menuntun kita. Jadi malam ini, kalau ada sesuatu dari masa lalu yang masih kita bawa, jangan paksa diri untuk menyelesaikannya sendiri. Bawalah kepada Tuhan. Katakan kepadanya dengan jujur, "Tuhan, ini lukaku. Aku tidak sanggup membawanya sendiri. Tolong pulihkan hatiku." Dan setelah itu, berikan diri kita izin untuk istirahat. Tidak semua masalah harus selesai malam ini. Tidak semua pertanyaan harus mendapatkan jawaban malam ini. Ada hal-hal yang boleh kita serahkan kepada Tuhan sebelum kita menutup mata. Karena Tuhan tetap bekerja ketika kita tidur. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, malam ini kami datang kepadamu dengan hati yang apa adanya. Engkau tahu setiap luka yang kami simpan. Engkau tahu kekecewaan yang belum bisa kami lepaskan. Engkau tahu kenangan yang masih membuat hati kami sakit. Bapa, kami tidak ingin terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Kami ingin menyerahkan semuanya kepadamu. Sembuhkan hati kami yang terluka. Balut setiap luka yang belum terlihat oleh orang lain. Berikan kami kekuatan untuk mengampuni, bukan karena apa yang terjadi tidak menyakitkan, tetapi karena kami ingin hidup dalam kebebasan yang Engkau berikan. Tolong kami melepaskan apa yang memang harus kami lepaskan. Ajarlah kami menerima apa yang tidak dapat kami ubah. Dan berikan kami keberanian untuk melangkah menuju masa depan yang Engkau sediakan. Ketika kenangan lama datang kembali, ingatkan kami bahwa kami tidak sendirian. Ketika hati kami kembali merasa sakit,
Biarlah kasih-Mu menjadi tempat kami berlindung. Malam ini, kami menyerahkan masa lalu, hari ini dan hari esok ke dalam tangan-Mu. Berikan kami hati yang tenang, berikan kami tidur yang damai. Dan ketika esok pagi tiba, tuntun kami untuk melangkah dengan hati yang lebih ringan dan harapan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, mari serahkan apa yang tidak sanggup kita ubah kepada Tuhan. Dan percayalah, masih ada hari esok yang Tuhan persiapkan. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.